Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 29, pasal yang terakhir dari kitab 1 Tawarik dengan perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci, nyanyian pujian Daud, dan Salomo menjadi raja. Daud meninggal. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata Shoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak bualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Pujilah kiranya Tuhan Allah-Mu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel.
Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas takhta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan, seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab 1 Tawarik Fasal yang ke-29, Fasal yang terakhir dari kitab 1 Tawarik. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang roh kedermawanan bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Sejarah Para Nabi Jilid 2 halaman 426 alinea kedua, dan SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1129 alinea ke-6 sampai halaman 1130 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, kembali Daud mengadakan panggilan kepada perhimpunan itu. Salomo anakku, yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ia berkata, dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Dan kemudian ia menyebutkan bahan-bahan yang telah dikumpulkannya. Lebih dari itu, ia berkata, lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Maka siapakah pada hari ini? Katanya kepada orang banyak yang telah berkumpul dan membawa pemberian mereka yang limpah itu, yang dengan rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Perhimpunan itu menjawab dengan serentak. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel
dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu bagaimana dengan kedermawanan umat-umat Tuhan di zaman akhir ini? Komentar Alkitab tentang 1 Tawarik 29 ayat 5 bahwa pelayanan yang setengah hati tidak menyenangkan Allah. Respon seseorang tidak boleh datang hanya dalam bentuk harta yang diberikan dengan limpah untuk memenuhi biaya pembangunan rumah Tuhan, tetapi juga dalam pelayanan yang rela dalam berbagai bentuk dari pekerjaan Allah. Hati dipenuhi oleh kerinduan untuk mengembalikan kepunyaan Tuhan dengan menguduskan semua energi pikiran dan tubuh untuk melayaninya. Walau berada dalam situasi apapun, mereka akan bertekad untuk bekerja keras dan tidak mementingkan diri, guna mempersembahkan kepada Tuhan sesuai karunia dan kemampuan yang telah Ia berikan kepada mereka. Nasihat Daud kepada Salomo dan permohonannya kepada para penanggung jawab bangsa harus diingat oleh mereka yang berada dalam posisi percaya pada tujuan Tuhan hari ini. Di zaman kita ini, umat Allah hanya akan diberkati selama mereka tetap berpegang pada hukum-hukum Allah, dan mereka yang memikul tanggung jawab dipanggil untuk menguduskan pelayanan mereka kepada Tuhan. Officers Conference, officers gereja, manajer dan kepala departemen di lembaga Tuhan, atau para pekerja di lapangan, di rumah atau di mana saja, semuanya harus memberikan pelayanan yang setia dengan menggunakan bakat mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan tidak senang dengan pelayanan yang setengah hati. Kepada Dia kita berhutang atas semua yang kita punya dan kita miliki. Daud dan Tuhan adalah mitra. Subjek penggunaan sarana yang dipercayakan kepada kita harus dipertimbangkan dengan cermat, karena Tuhan akan menuntut miliknya. Sementara dalam kemiskinan, banyak yang menganggap pemberian sistematis sebagai persyaratan Alkitab. Tetapi ketika mereka memiliki uang atau harta, mereka tidak mengakui tuntutan Allah atas mereka. Mereka memandang harta mereka sebagai milik mereka. Tetapi tidak demikian halnya dengan Raja Daud tentang harta miliknya. Ia mengerti bahwa Tuhan adalah pemilik tertinggi dari semua perkara, dan bahwa Raja Daud sendiri sangat tersanjung karena ia telah dibawa ke dalam kemitraan dengan Allah. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan dalam doanya, ketika mempersembahkan persembahan untuk pembangunan bait suci, ia berkata, "Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu." Terang besar Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 14b. Saudara dan saudariku, bagaimana dengan kita? Apakah dengan mendermakan dana bagi pembangunan rumah Tuhan ataupun bagi pekerjaan Tuhan lainnya, kita merasa seperti yang Daud rasakan, bahwa kita adalah mitra Allah dan apa yang kita persembahkan adalah berkat pemberian dari Tuhan yang kita bawa untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau sebaliknya? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.